Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar semuanya? Sehat dan baik semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi masih membahas materi yang sama. Kali ini tentunya materi melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas praktikum administrasi sistem jaringan, yaitu mengenai DHCP server. Ini topologi yang kemarin telah kita bahas ya, yang kita telah berhasil. Kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu melakukan konfigurasi DHCP server menggunakan MikroTik OS. Tentunya sebelum kita melangkah lanjut membahas materi ini, mari kita berdoa bersama. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dibukakan pintu pemahaman yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting juga, semoga kita terhindar dari pandemi, terhindar dari Covid ya 19 ini. Dan semoga pandemi Covid-19 ini segera berlalu dan hilang dari permukaan bumi. Untuk itu tentu juga kita juga harus berperan aktif untuk selalu menjaga, mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Harus tetap pakai masker. Kita melakukan kebiasaan baru, ini normal ya. Menggunakan masker, sering cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan protokol lainnya di protokol kesehatan Covid-19. Untuk itu mari kita berdoa bersama, semoga ini segera berlalu dan kita juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, selanjutnya mari kita bahas materi yang akan kita praktekkan kali ini. Kita kompetensi dasarnya sudah ke 4.2 yang berikutnya ya, ada tujuannya itu melakukan konfigurasi DHCP server menggunakan MikroTik OS. Sebelum kita ke konfigurasi, sedikit 10 menit kita bahas dulu apa itu MikroTik, karena biar nanti kita nggak mengalami kurang pemahaman, biar kita ada sedikit pemahaman dahulu MikroTik itu apa ya. Kita bahas dulu MikroTik ya. Ini gambaran, ada satu gambaran MikroTik. Kita bahas dulu MikroTik ya. Sekilas MikroTik ya, 10 menit pengantar tentang MikroTik. Apa sih MikroTik? MikroTik merupakan salah satu perusahaan yang bertempat di Eropa Timur ya, atau di Latvia. Itu merupakan sistem operasi Linux base ya. MikroTik itu adalah sistem operasi Linux base ya. Sistem operasi yang berbasis Linux yang diperuntukkan sebagai network router, didesain untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Administrasinya bisa dilakukan melalui Windows application, Winbox, juga bisa melalui web base ya. Ada hal lain ya, melalui lain juga diaksesnya ya. Selain itu, instalasi dapat dilakukan pada standar komputer PC, personal komputer. Jadi Winbox itu ada juga plus hardware-nya, router board ya, router board istilahnya. Juga ada yang berupa OS-nya saja yang bisa diinstal, yang bisa diinstalasi pada sebuah PC. PC yang akan dijadikan router MikroTik pun tidak memerlukan resource ya, sumber daya yang cukup besar.
untuk penggunaan standar, misalnya hanya sebagai gateway. Jadi cukup yang standar aja, yang kecil-kecil aja juga sudah cukup ya untuk diinstal OS Mikrotik ya. Untuk keperluan beban yang besar, network yang kompleks, routing yang rumit ya, disarankan untuk mempertimbangkan pemilihan khusus PC yang memadai. Jadi kalau untuk yang network kompleks, routingnya yang banyak, yang rumit ya, jadi PC-nya menyesuaikan ya. Tadi dibahas awal ada router OS dan juga router boardnya ya. Jadi ada Mikrotik router OS. Ini Mikrotik router OS sebuah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network yang handal ya. Mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless, cocok digunakan oleh ISP dan provider hotspot ya. Untuk instalasi Mikrotik tidak dibutuhkan piranti lunak tambahan atau komponen tambahan lainnya. OS lainnya nggak usah, jadi cukup dengan Mikrotik sendiri ya. Mikrotik didesain untuk mudah digunakan dan sangat baik digunakan untuk keperluan administrasi jaringan komputer, seperti merancang dan membangun sebuah sistem jaringan komputer skala kecil hingga yang kompleks sekalipun. Nah itu ya Mikrotik routernya saja ya, OS-nya saja. Nah yang berikutnya Mikrotik router board merupakan router embedded ya, yang tertancap di dalamnya, yang termasuk di dalam produk dari Mikrotik ya. Router board seperti sebuah PC mini yang terintegrasi karena dalam satu board tertanam prosesor, RAM, ROM, dan memori flash. Router board menggunakan router OS yang berfungsi sebagai router jaringan, bandwidth management, proxy server, DHCP, DNS server, dan bisa juga berfungsi sebagai hotspot server. Ada beberapa seri router board yang juga bisa berfungsi sebagai WiFi ya, sebagai WiFi access point, bridge, WDS, ataupun sebagai WiFi client seperti seri RB441 dan seterusnya. Dan sebagai bagian besar ISP wireless menggunakan router board untuk menjalankan fungsi wirelessnya, baik sebagai AP access point ataupun client ya. Dengan router board Anda bisa menjalankan fungsi sebuah router tanpa tergantung pada PC lagi ya, karena semua fungsi pada router sudah ada dalam router board. Jika dibandingkan dengan PC yang diinstal router OS, router board ini ukurannya lebih kecil, lebih kompak, dan hemat listrik karena hanya menggunakan adaptor ya. Untuk digunakan di jaringan WiFi bisa dipasang di atas tower dan menggunakan PoE sebagai sumber arusnya ya. Itu sekilas router board. Nah, manfaat menggunakan Mikrotik, apa sih manfaat menggunakan Mikrotik? Adapun manfaat menggunakan Mikrotik yang diantaranya itu sebagai internet gateway ya, bagi LAN, local area network. Contohnya router Mikrotik menghubungkan beberapa jaringan lokal untuk dihubungkan ke internet. Router Mikrotik juga bisa menjadi pengatur lalu lintas data yang masuk maupun keluar. Mikrotik juga mampu mengatur konten ya, dari internet yang dapat diakses oleh klien. Di sini bisa diatur kontennya apa aja yang untuk klien. Berikutnya sebagai access point ya. Mikrotik sebagai access point. Router Mikrotik yang dilengkapi dengan interface wireless atau WLAN, biasanya disebut WLAN, dapat berfungsi sebagai access point pada jaringan WiFi seperti sekolah, kafe, kampus, ataupun jaringan publik. Kebanyakan menggunakan router sebagai access point WiFi tersebut. Ketiga, sebagai routing yang kita pahami, yang kita tahu bahwa merupakan fitur utama dalam router Mikrotik. Router ini menghubungkan beberapa jaringan dan menentukan jalur terbaik menuju komputer atau alamat yang dituju. Contoh,
Ada 3 kantor cabang A, B, dan C. Router wajib mengatur ketiga kantor tersebut supaya terhubung satu dengan yang lainnya ke dalam internet ya. Itu sekilas manfaat mikrotik. Selanjutnya kita akan membahas praktek ya, praktikumnya. Akan membahas praktikumnya ya. Ini praktikum part 2 yang berikutnya, yang tadi konfigurasi di HSP server melalui Mikrotik OS ya. Indikatornya memperagakan langkah konfigurasi Mikrotik sebagai di HSP server setelah penayangan. Setelah nanti demo ya, kalian juga harus bisa memperagakan konfigurasinya. Kedua, melakukan konfigurasi Mikrotik dengan di HSP server berdasarkan topologi yang sudah dibuat. Nanti ada topologinya. Tujuan pembelajaran itu melalui diskusi online, tanya jawab juga bisa, tanya jawab melalui media-media yang sudah ada. Menggali informasi, silakan kalian gali informasi literatur dari online, metode online ya. Mengerjakan contoh soal ya. Sehingga nanti siswa dapat memperagakan langkah konfigurasi Mikrotik sebagai di HSP server setelah contoh ya, setelah demo. Nah, setelah didemokan nanti dengan tepat ya. Kedua, melakukan konfigurasi Mikrotik sebagai di HSP server berdasarkan contoh kasus yang diteliti. Nanti dalam praktik ini ada alat dan bahan dan persyaratan juga, prasyarat siswa itu bisa melakukan praktik ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama komputer yang di dalamnya ada terpasang aplikasi Winbox, bisa mengakses Mikrotik ya. Terus ada kabel UTP, sudah terpasang konektor RJ 45, tipenya tipe straight ya. Terus ada Mikrotik router itu sendiri ya, Mikrotik routernya RB941 ya. Ini haplet ya, kebetulan kita praktikum di sini pakai Metode 91 ya, overstacker, colokan listrik ya, untuk menyambung power listrik. Nah, berikutnya sumber internet dari ISP, kita biar lebih mendalam ya, jadi kita lebih tahu internet bisa dibagikan ya ke DHCP klien ya, ke klien ya. Dan ada topologi jaringan. Prasyarat untuk bisa praktikum ini ada kompetensi yang harus dimiliki, itu kompetensi menerapkan pengelamatan IT komputer IT ya. Ini pada materi komputer dan jaringan dasar di kelas 10 yang sudah lewat. Perintah kerjanya nanti untuk bisa melakukan praktikum ini sebagai acuannya ya. Yang pertama itu, kita sebagai seorang technical support diminta untuk merancang sebuah jaringan internet pada sebuah kedai kopi ya, dengan skala kecil menengah, dengan kemampuan memberi alamat IP secara otomatis pada televisi atau laptop baik melalui kabelan atau jalur WiFi. Nanti ada dua jalur, ada yang wired melalui kabel, ada juga dengan wireless jaringan WiFi ya. Nah, topologinya kayak gini. Ini topologi yang nanti akan kita praktikkan. Nah, ini ada internet ya, ISP, sebuah ISP ya. ISP nanti tersambung. Kita sederhanakan langsung ke ISP modem, biasanya dari modem ke router board ya. Router board dalam ini pakai router ya, router dalam ini pakai Mikrotik router board OS. Di sini nanti kita atur ya, atur yang satu pakai kabel tersambung dengan switch ya, yang nanti akan membagi ke beberapa klien. Sini contoh 2, tapi nanti dipraktikkan cukup satu saja karena bisa mewakili
VC atau klien-klien lain yang akan tersambung. Ini yang kedua pakai wireless ya, ini pakai wired, ini pakai wireless WiFi. Dan untuk meminimalisir peralatan yang digunakan, kita menggunakan WiFi nya WLAN-nya yang dari router board, karena tipe 941 itu dia ada satu WLAN ya, wireless, yang bisa dipakai sebagai access point, pengganti access point. Nanti yang access point ini akan diakses, satu pakai laptop ya, satunya lagi pakai nanti contoh, sebagai contoh, satunya lagi pakai HP ya, gadget ya. Tentunya dari kedua cara penyambungan ini ya, baik wired maupun wireless, ini pakai IP address-nya pakai DHCP ya, dinamis. Jadi kita tidak usah satu persatu mengisi IP address ya. Ini topologinya. Selanjutnya, sebelum kita ini juga tentukan juga konfigurasinya ya. Nanti ini, yaitu pertama router port 941 haplet ya, sistem haplet. Di ETH1 nya akan tersambung dengan internet secara dinamis pakai DHCP client ya. Nanti IP address-nya akan otomatis dapat ya dari ESP. Yang kedua masih di router board yang sama, tapi di header 2 nya ini akan kita kasih IP address ini 2020.1. yang ini nanti tersambung untuk kabel ya, yang akan tersambung ke switch ya, switch ya. Ini pakai statis, tapi ininya statis ya, ininya statis ya. Nanti tersambungnya di HCP ke kliennya ya. Yang kedua, kita akan mengatur WLAN ya, WLAN dengan IP address ini ya, statis ya, IP address statis, tapi nanti di sini juga diaktifkan DHCP server ya. Ini nanti akan DHCP server ya, untuk memberikan IP address ke klien, baik yang melalui wired kabel maupun yang wireless ya, tanpa kabel. Nanti ada laptop ya, atau gadget, ini yang akan ke WLAN, ada dua nanti. Ada juga yang ini ke laptop lagi yang melalui LAN card. Ini di Opten otomatis, kalau untuk mengaktifkan DHCP ya, DHCP client. Kalau di Windows itu di Opten gitu, IP addressnya. Jadi otomatis akan mendapatkan, memperoleh IP address dari perangkat yang sebagai DHCP server, header 2 dan WLAN ya. Ini sekelas ya, ini laptop akan tersambung ke header 2. Header 2 nya ini kalau untuk laptopnya banyak ya, itu otomatis pakai itu ya, pakai ini nih, pakai switch ya. Ini nanti pakai switch, tapi di praktek cukup satu aja nanti yang tersambung, jadi nanti langsung header 2 langsung ke laptop ya. Berikutnya kita mengenal dulu router board yang akan kita pakai. Itu router board yang akan kita pakai itu tipenya 941. Biar kita paham juga kode mikrotik ya. Di sini ada kode RB 941. RB ini mewakili ya, kepanjangannya router board ya, router board ya. Terus yang kedua, angka pertama ini ada angka 9 ya. Ini mengidentifikasikan seri atau kelas dari router board tersebut ya. 9. Nah ini yang 4 ya, menandakan jumlah port ya, jumlah port yang nanti bisa ditancapkan RJ45 ya. Di sini ada 4 ya. Dia jumlah portnya ada 4, contoh 1 2 3 4 port ya, jadi ada artinya ya. Nah
Terus yang terakhir angka yang ketiga ya, 1 itu kode yang mewakili jumlah slot VCA nya ada. Kalau seandainya 0 ini berarti dia tanpa wireless ya. Di sini 1 berarti dia memiliki 1 buah slot wireless ya. Wireless itu ya. Untuk RB941 nanti posisi power di sini untuk sambungan ke listrik ya 5 volt ini ya, kayak HP ini buat reset yang bisa dipencet ditekan sampai nyala ya, CTL itu lampu indikator nyala, baru dicabut lagi powernya ya. Itu sekilas tentang RB941. Berikutnya kita praktikum ya. Kita praktikum. Pertama kita buka dulu Winbox. Kita mengaksesnya melalui Winbox. Winbox 64 kebetulan udah ditancapkan. Nah, kita tancapkan kabel UTP RJ4 yang sudah dipasang di dua ujung-ujungnya RJ45. Ini tancapkan ke kebetulan di sini ke port 2. Ini nanti di sini port 2 nya port 1 untuk ke internet. Nah, ya. Port 2 nanti untuk ke laptop ya, laptop untuk konfigurasi, plus juga nanti yang port 2 ini untuk yang wired ya, nanti yang DHCP yang melalui kabel yang disambungkan ke switch ya. Nanti WLAN ada di sini yang baru menggunakan wireless. Mas, kedua-duanya pakai DHCP ya, satu ke internet DHCP client ya. Nanti yang ini untuk DHCP server yang nyambungkan untuk ke client, dan WLAN juga DHCP server juga ya untuk wireless. Ini tancapkan kabelnya di port 2 dan port 1. Port 2 untuk ke ISP, port 1 untuk ke ISP, sedangkan port 2 untuk ke laptop ya. Port 1 ke ISP ini melalui DHCP client ya. Tancapkan 1 dan 2 ya, Mas. Kalau port 2 ke laptop ya. Nanti untuk konfigurasi. Nah, sini udah kebaca ya. Jadi awal udah di reset ya. Udah terbaca MAC address ya, untuk mengakses router board ya, melalui Winbox. Pertama kali klik dulu di MAC addressnya. Posisi di sininya netboard di refresh saja berulang kali, refresh sampai keluar. Ini MAC address ya. Nanti ini karena belum dikasih IP address ya, masih kosong. Kita klik MAC addressnya. Setelah itu baru connect. Akan tampil kayak gini nih. Ya. Nanti interface tadi header 1 atau port 1 ya. Itu istilahnya di sini header ya, sama dengan port. Header 1, header 2, header 3, header 4 dan WLAN. WLAN-nya masih non aktif ya. Nanti gampang tinggal lihat pencentang ini nanti akan aktif. Kita ke header 1 dulu untuk bisa mendapatkan sambungan ke ISP ya. Di sini di header 1 sudah ditancapkan ke modem ya, yang terhubung ke ISP. Header 2 tancapkan ke laptop ya. Kita ke DHCP client, klik DHCP client, pilih add.
ininya ke header 1, langsung apply. Kita status bound, berarti sudah dapat ya, sudah dapat internet ya. Ini sudah tersambung dengan ISP ya, IP addressnya sudah dapat ya, itu 92.168.137.176. Nah, kita tes, sudah benar kan, pakai new terminal ya, ping 88 biasa ke DNS Google, sudah tersambung tuh ya. Oke, ini yang pertama kita sudah menyambungkan ke internet. Yang kedua, kita akan memberi IP address ya. Otomatis yang tadi IP address yang tadi kita peroleh dari address tampil di sini ya. Kita tambahkan IP address. Kalau ini kan secara dinamis ya. Kita tambahkan IP address untuk header 2 ya. Kita ketikkan dulu 1, kita ini header 2 20.20.1 masih /24 ya. Ininya pilih header 2 besar kayak gini ya, 20.20. Awas jangan lupa ya, ini dikasih /24 ya untuk netmask ya. Oke, nanti networknya akan otomatis terisi setelah di apply ya, 20.20.20.1. Oke, ini untuk header 2 di sini, header 2. Berikutnya kita bikin IP address di WLAN ya, WLAN. Kita perhatikan topologinya. Topologinya kayak gini ya. Nah, topologinya nanti di sini ada pakai WLAN ya. Ini tadi headernya pakai header 2. Nah, ini nih ya di konfigurasinya. Header 2 20.20.1 WLAN 10.10.1 ya. Ya, ini 10.10.10.1/24 ini WLAN ya, interface yang kita pakai WLAN ya. Nanti di sini ada 3 interface ya. Yang pertama header 1, IP addressnya secara dinamis ya, diperoleh dari ISP. Yang kedua header 2 atau port 2 yang kita tadi masukkan secara statis 20.20.20.1/24 ya. Yang ketiga ini WLAN, ini masih merah karena belum aktif WLAN-nya ya, WLAN-nya belum kita aktifkan ya, masih abu-abu ya. 10.10.10.1/24 untuk addressnya ya. Setelah itu kita aktifkan dulu ini WLAN-nya ya, kita ke wireless bisa ya, ke wireless ya. Untuk WLAN-nya kita aktifkan, kita double klik di WLAN, general aktifkan ya, udah kayak gini. Ke wireless ya, ke wireless, pilih modenya HP bridge, bandnya kita yang BGN ya, 2 GHz BGN ya. Frekuensinya kita autoin aja, nanti akan otomatis ya. SSID nanti akan tampil di wifi kita ya, kita
contoh aja kawan kopi ya, kawan kopi, atau kilas balik ya. Kilas balik kopi ya. Ini nanti yang akan tampil di wifi kita ya, kilas balik kopi. Kalau sudah, di sini belum kita masukkan password untuk masuknya ya. Ini di advanced mode. Di sini belum kita bikin password security profile-nya ya. Kita apply dulu. Oke, kita bikin dulu security profile ya. Plus ini profile 1 nama. Ini semua diaktifkan, dicentang semua ya. Kita masukkan password yang kita inginkan, minimal 8 ya, 8 karakter. Kita masukkan password ya, yang pertama yang kedua ya, jadi harus sama. Konfirmasi. Kalau sudah apply, oke, kita kembali lagi ke wifi interface tadi, double klik WLAN. Nah, ini yang tadi kita buat security profile, kita masukkan di sini profile 1. Itu otomatis ketika masuk ke access point ini ya, meminta passwordnya yang kita isi itu ya, yang tadi kita buat di security profile. Kalau sudah apply, oke ya. Ini WLAN sudah selesai. Berikutnya kita ke DHCP client ya. Sudah, tadi IP address sudah ya, IP address ada 3 IP, WLAN sudah aktif, sudah tidak merah lagi karena sudah kita aktifkan WLAN-nya. Nah, berikutnya kita ke DHCP server ya, untuk memberikan IP address ke klien yang tersambung ke dua port tadi ya, kedua header tadi ya. Pertama header 2 atau port 2, yang ketiga header WLAN ya, yang untuk wireless. Kita DHCP, masuk ke DHCP, ketikkan DHCP, terus langsung DHCP setup ya. Ini kita bikin WLAN dulu ya, yang bikin interface. Pilih WLAN atau WLAN ya, oke nggak apa-apa. WLAN, klik ini, tinggal next saja, next lagi. Nah, ini address to give out nya yang akan disewakan. Contohnya kalau kita akan memberikan untuk 30 aja wirelessnya, 30 klien ya. Jadi nanti dari 10.10.10.2 sampai 10.30 ya, berarti ada 29 yang bisa dipakai IP address untuk klien ya. Kalau sudah next, ini akan otomatis ya, DNS server terisi otomatis. Next lagi, next time-nya sama 10 ya. Ini next lagi, oke ya. Ini merah karena belum ada yang tersambung. Ini untuk DHCP server untuk yang WLAN. Berikutnya kita bikin satu lagi di DHCP server untuk yang header 2 yang pakai kabel ya, header 2. Next. Nah, kita yang tersambung samain aja. Untuk yang pakai kabel pun kita kasih 29 ya, 29 IP address yang bisa disewakan, yang bisa di-WC. Next lagi, next, oke ya. Sampai sini sudah ya, sudah bisa ya. DHCP client udah aktif, cuma internetnya belum ditranslasikan ya, belum di NAT ya. Biar nanti kliennya bisa tersambung ke internet, kita NAT dulu ya, masuk ke IP firewall NAT ya, di sini aktif tab NAT plus di general di searchnet ya, si chainnya isi searchnet. Out interface nya kita internetnya dari
header 1 ya, header 1 di action masquerade ya, masquerade apply. Oke, nanti klien sudah bisa internet ya, jadi IP private bisa tersambung ke IP publik ya, bisa ke internet. Oke, contoh kita menggunakan laptop ini ya sebagai yang tersambung di ini nih. Nah, ini di sini. Kita akan menggunakan laptop ini yang buat konfigurasi itu yang tersambung ke sini ya, ke ETH 2 atau port 2 ya, ETH 2 ya. Nanti akan kita aktifkan di SCP kliennya ya. Oke, udah kita coba. Kita connect internetnya, kita atus tadi tuh kilas balik kopi sudah ada ya, ini kita open, tapi kita bukan untuk ke wifi nya ya, kita coba yang tersambung dengan kabelnya ya. Kita lihat status dulu, properties. Nah, ini pastikan ininya dalam posisi obtain ya, bukan use deploying tapi obtain ya. Itu otomatis akan mendapatkan IP address secara DHCP ya, dinamis. Kita detail, so lihat. Nah, ini belum dapat ya, kita nonaktifkan dulu, disablekan dulu. Apa habis itu baru kita enablekan lagi. Ini dikonek lagi, enable lagi. Kita coba lihat statusnya, kita detailnya. Nah, ini, nah udah dapat ya, 20.20.20.30 ini udah di SCP klien, sudah bisa ya. Ini yang tersambung ke ETH2 ya, ke ETH2. Dari sini sudah bisa ya, sudah berhasil. Kita coba lihat internetnya bisa nggak, kita langsung aja ke ini, di tutup dulu, kita coba klik dulu ke Google Chrome. Contohnya kita ke Republika, akses .co.id sudah bisa. Ini sebenarnya sudah bisa akses internet ya. Nah, ini yang ETH2 sudah bisa akses ke internet ya, yang melalui ini. Yang melalui ini sudah bisa akses internet ya. Kita buktikan yang melalui wifi ya, access point yang menggunakan WLAN yang ada di router board. Kita coba, ini sudah aktif ya. Kita coba kilas balik ini. Ini tadi yang kita SSID yang kita bikin ya, kilas balik kopi. Kita masuk coba ke sini ya, kita ketikkan passwordnya. Jadi yang kita bikin seperti security profile tuh ya, tuh bisa ya, aktif ya. Terus balik copy connected ini,
internet akses ya di kelas balik. Berarti ini sudah aktif semua ya, udah bisa ya, melalui wifi bisa, melalui kabel juga bisa ya. Jadi kita pengen tahu dapat IP address berapa ya, status IP addressnya tadi, nah ya 10 10 10 30 address yang kita akses melalui wireless ya, bilang. Sampai sini 2DHCP baik yang melalui WLAN maupun melalui kabel ya sudah berhasil ya mendapatkan IP address yang bisa akses ke internet ya. Saya kira cukup ya, praktek sini sudah bisa. Yang tadi juga sudah mewakili, bisa juga pakai HP di sini ya, gadget lainnya yang menggunakan wifi ya, di sini juga bisa tersambung. Yang memungkinkan itu sampai 29. Nah, IP addressnya tadi diatur dari 20.20.20.2 sampai 20.30 ya. Jadi untuk melalui ini ya, nanti pakai switch ya, karena banyak yang tersambung. Untuk yang pakai kabel ya, melalui TV itu ada 29 klien yang bisa tersambung. Sedangkan untuk yang ke wireless ya, akses point juga sama ya, ada 29. Nah, tadi IP addressnya 10.2 sampai 10.30 ya, IP address yang bisa digunakan untuk klien ya. Saya kira cukup, nanti kita akan membahas berikutnya ya, materi-materi berikut. Untuk kali ini saya kira akan cukup dulu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.